Selamat pagi dan apa kabar Bapak pemirsa, senang sekali saya Meisha Laurencia kembali menjumpai Anda dalam program seputar Eni Sulsel edisi hari ini. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan di antaranya. Aksi penyerangan kelompok geng motor di Kota Makassar kembali terjadi. Mahasiswi menabrak ibu rumah tangga hingga tewas. Guru olahraga wanita mendapat tindak kekerasan oleh seorang pelatih renang. Pemirsa, selain cuplikan informasi utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya siap kami hadirkan pada pagi hari ini untuk Anda. Dan inilah seputar Eni Sulsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Aksi penyerangan kelompok geng motor di Kota Makassar kembali terjadi dan viral di sosial media. Aparat kepolisian yang melakukan penyelidikan berhasil meringkus 4 dari 12 pelaku. Inilah rekaman CCTV detik-detik aksi penyerangan oleh kelompok geng motor yang sempat viral pada 3 Agustus lalu di Jalan Masjid Nurul Hidayah, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Dalam rekaman CCTV nampak jelas belasan pemuda anggota geng motor berbekal senjata tajam melakukan penyerangan terhadap kubu lawannya yang merupakan anggota geng motor kelompok lawan. Tidak puas lantaran kubu lawan kabur, para pelaku melakukan pengerusakan ke salah satu motor milik kubu lawan yang ditinggal di TKP. Menanggapi kejadian ini, aparat kepolisian dari Resmo Polsek Manggala melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 4 pemuda yang mana 3 diantaranya merupakan pelajar di lokasi berbeda. Di hadapan polisi, Rafli 20 tahun mengaku dirinya bersama belasan rekannya mendatangi dan melakukan penyerangan serta pengerusakan di TKP dengan menggunakan senjata tajam. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Manggala Ibtu Faizal membenarkan pihaknya telah mengamankan pelaku beserta barang bukti 1 unit sepeda motor yang digunakan pelaku ke TKP. Faizal mengatakan bahwa motif dari penyerangan ini berawal saat kubu pelaku live di media sosial dan melakukan kesepakatan untuk bertemu COD atau perang. Saat ini 4 dari 12 pelaku telah diamankan dan masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya. Mereka masuk ke penyerangan tersebut berkisar 12 orang dengan menggunakan roda 2 atau dalam unit sepeda motor berboncengan 2, di mana motif daripada penyerangan yang dilakukan kelompok tersebut yakni adanya salah satu rekan daripada FJ yang menurutnya live dari sosmed, di mana live-nya tersebut ada istilah daripada COD. Nah, dari hasil interogasi atau penjelasan yang dijelaskan oleh FJ bahwa COD itu diistilahkan daripada perang kelompok remaja. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun lamanya. Dan bagi pelaku yang masih di bawah umur tetap akan diproses hukum dengan pasal Undang-Undang Anak. Dari Kota Makassar, Muhammad Turboni, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Krisis air bersih yang melanda 4 kecamatan di wilayah pesisir Kabupaten Maros. Pasalnya sejumlah sumur tada hujan sudah mulai mengering akibat musim kemarau. Guna mendapatkan pasokan air untuk konsumsi sehari-hari, warga terpaksa menggunakan air kubangan meski terlihat kotor dan berbau tak sedap. Sudah 2 bulan sejumlah sumur tada hujan di Dusun Manggara Bombang, Desa Ampekale, Kecamatan Bontua, Kabupaten Maros, terlihat mengering akibat musim kemarau yang terjadi. Dampak dari mengeringnya sebagian sumur tada hujan ini membuat krisis air bersih semakin dirasakan oleh masyarakat setempat.
Agar bisa mendapatkan pasokan air untuk kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa harus berjalan kaki melalui pematang tambak dan persawahan. Bahkan hingga 3 km menggunakan gerobak menuju sebuah kubangan bekas sumur tada hujan yang masih menyimpan sedikit pasokan air meski sudah kotor dan mengeluarkan bau. Bagi sebagian warga tak ada pilihan lain. Pasalnya selama 2 bulan dilanda kemarau, suplai bantuan air bersih dari pemerintah setempat juga tidak dirasakan. Sedangkan jika membeli air dari pedagang air keliling dirasa sangat memberatkan, lantaran harga per tandon mencapai Rp50.000. Salah seorang warga mengaku sudah 2 bulan mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Sementara jika membeli air dari pedagang, harganya cukup mahal dan pemakaian paling lama bertahan 4 hari. Ya, segera hujan. Kalau hujan itu ya kita syukur, karena kalau hujan bisa dapat lagi air minum. Maksudnya kita pakai apa? Saluran tuh. Ibu, ini kalau air tada hujannya kalau full dia bersih atau gimana? Naik bersih, maksudnya di atas ya timba-timba. Itu bersih biasa, Bu. Kalau airnya banyak bersih ya, Bu. Iya. Sementara warga lainnya mengatakan kisruh krisis air bersih yang melanda beberapa kecamatan di wilayah pesisir Maros ini sudah menjadi momok tahunan, namun tidak ada solusi hingga saat ini. Dari air hujan yang ditampung ya, Pak? Tapi gimana, Pak, dengan kondisi seperti begini airnya, Pak? Tetap dikonsumsi juga ya, Pak? Iya. Apa? Bapak biasanya konsumsi? Ada ledeng. Nggak sampai apa, Dek? Biasanya kalau air yang kita ambil ini dipakai untuk apa, Pak? Mencuci. Untuk ya, larutan kamar mandi lah. Warga berharap pemerintah bisa memberi solusi untuk polemik krisis air bersih yang sudah terjadi setiap tahunnya memasuki musim kemarau. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, viral, seorang mahasiswi asal Kampar, Riau menabrak ibu rumah tangga yang tengah mengendarai motor hingga tewas di Jalan Tuanku, Tambusan, Kota Pekanbaru. Pelaku diketahui mengendarai mobilnya dalam keadaan mabuk usai pulang dari tempat hiburan malam. Renti, 46 tahun, seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia usai terlibat kecelakaan maut di Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru Riau, Sabtu lalu. Rekaman CCTV memperlihatkan mobil yang dikendarai Marsida Putri melaju dalam kecepatan tinggi dan menabrak pengendara sepeda motor dari belakang hingga menyeret korban sejauh 50 meter. Sempat dilarikan ke rumah sakit, korban yang mengalami pendarahan akhirnya meninggal karena luka benturan serius di bagian kepala. Polisi menetapkan pengemudi sebagai tersangka. Dari pemeriksaan terungkap, tersangka yang berstatus mahasiswi baru pulang dugem dari tempat hiburan malam dan berkendara dalam kondisi di bawah pengaruh narkoba serta minuman keras. Yang bersangkutan ditawarkan diduga narkoba jenis inek oleh atas nama T sebanyak setengah butir. Saat ini tersangka diamankan di Mapolresta Pekanbaru. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusri Rizal, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru olahraga wanita mendapat tindak kekerasan oleh seorang pelatih renang di kolam renang di Asahan, Sumatera Utara. Akibatnya korban pingsan hingga jatuh ke dalam kolam. Seorang guru olahraga wanita menjadi korban kekerasan dari pelatih renang di kolam renang daerah Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Video yang direkam salah seorang pengunjung terlihat wanita dan pria tersebut terlibat saling tegang, bahkan pria tersebut secara berulang kali menendang korban. Korban sempat melakukan perlawanan terhadap pelaku, namun tendangan pelaku mengenai alat vital korban yang mengakibatkan korban pingsan dan jatuh ke dalam kolam renang. Penjaga kolam yang sempat melerai keduanya langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit. Kejadian tersebut bermula saat korban membawa anak didik untuk berlatih di kolam renang. Namun pelaku yang juga pelatih renang berusaha menghalau anak didik korban. Kemudian pelaku mengeluarkan kata kasar hingga sempat terjadi cekcok di antara keduanya.
arahkan anak-anak saya bersedia untuk di batu loncatan. Kemudian datang si pelaku dengan membawa 2 anaknya. Setelah itu anak saya yang sudah berdiri di batu loncatan itu diturunkannya, diawaskannya anak dia yang menggantikan posisi itu. Habis itu dia mengatakan sama saya, pelatih emang pelatih monyet kau gitu. Kami berharap ini akan kita kawal, laporan ke kepolisian akan tetap kita kawal, dan kita juga berharap kita harus ada tindakan tegas lah dari aparat hukum. Atas kejadian tersebut, korban telah melaporkan ke Mapolsek Asahan dan berharap pelaku mendapatkan hukuman setimpal dengan perbuatannya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, Ainus melaporkan. Pemirsa, Ketua TP PKK Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail, mengunjungi lorong wisata Vilena yang terletak di Kecamatan Bontoala. Warga Kecamatan Bontoala, Kelurahan Layang, menyambut gembira kedatangan Indira Yusuf Ismail untuk senam Ininawa. Kelurahan lain yang mau ikut senam massal silakan, nanti barisan. Ketua TPPKK Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail, mengunjungi lorong wisata Vilena yang terletak di Kecamatan Bontoala, Senin 5 Agustus 2024. Warga Kecamatan Bontoala, Kelurahan Layang, menyambut gembira kedatangan bakal calon wali kota Makassar, Indira Yusuf Ismail, pada Senin 5 Agustus 2024. Pemilik tagline "Teruskan Kebaikan" ini disambut dengan ratusan warga yang sedang menunggu kehadirannya untuk bertatap muka secara langsung. Indira Yusuf Ismail menyapa warga dengan senyum khasnya, langsung berinteraksi dengan warga yang berkerumun di lorong dan menyapanya. Istri dari Dani Pomanto ini juga melihat langsung antusias warga yang melakukan lomba senam Ininawa untuk memeriahkan 17 Agustus. Sementara itu, dalam sambutannya, ia juga menyampaikan pemerintah Kota Makassar telah meletakkan pondasi untuk masa depan. Inilah kemudian yang menjadi semangat untuk melanjutkan pondasi kebaikan tersebut. Dalam kunjungan Ibu Indira di lorong wisata Vilena ini, menyatakan rasa syukur atas kebersihan yang sudah terjaga di kawasan tersebut. Tentunya melalui edukasi kita berharap kita bisa dengan kerjasama sama masyarakat yang ada di sini, kita bisa menata dulu infrastruktur yang ada di sini. Lorong-lorongnya kita tata dengan baik sehingga insya Allah kalau lorongnya bersih, tertata dengan baik, kita berharap masyarakat tentunya bisa hidup lebih baik di sini. Dan kalau lebih baik kehidupannya, insya Allah kesehatannya bagus, pendidikannya bisa bagus. Jadi semua infrastruktur tentunya untuk warga yang ada di lorong-lorong, warga yang ada di kelurahan dan kecamatan yang ada di Kota Makassar tentunya. Kunjungan ini merupakan salah satu upaya dari TPPKK Kota Makassar untuk mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penataan lingkungan dan peningkatan infrastruktur. Dengan kondisi lorong yang lebih baik, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang sehat dan mendukung kesejahteraan masyarakat setempat. Dari Makassar, Erwin Arif, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya. Kekerasan fisik dilakukan seorang guru kepada murid akan hadir saat lagi, tetaplah di seputar iNews Sulsel. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel.
Pemirsa, terkait vonis bebas Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti, Kejaksaan akan mendaftarkan kasasi pada hari ini. Putusan bebas Ronald Tanur dianggap janggal dan mencederai rasa keadilan. Kejaksaan akan mendaftarkan memori kasasi terhadap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afrianti. Penyusunan memori kasasi dilakukan usai Kejari Surabaya menerima salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Menurut Kasih Intelijen Kejari Surabaya, Putu Arya Wibisana, rencananya kasasi akan diajukan pada Senin ke Mahkamah Agung. Ronald Tanur, anak dari mantan anggota DPR RI Edward Tanur, telah bebas dari Rutan 1 Surabaya pada 24 Juli lalu. Bebasnya Ronald Tanur atas vonis Majelis Hakim Surabaya yang dipimpin Erin Tuah Damanik. Menurut Hakim, tidak ada satupun saksi yang melihat peristiwa penganiayaan. Selain itu, korban Dini Sera Afrianti disebut meninggal dunia bukan karena dianiaya, melainkan kerusakan lambung akibat terlalu banyak mengonsumsi alkohol. Putusan ini kemudian memantik kritikan tajam publik. Putusan itu dinilai janggal dan mencederai rasa keadilan. Sebelumnya Ronald Tanur dituntut 12 tahun penjara karena dinilai terbukti menganiaya kekasihnya Dini Sera Afrianti dengan menggunakan botol miras. Tak hanya itu, Ronald juga melindas tubuh korban dengan mobilnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebuah video kekerasan fisik dilakukan seorang guru kepada murid viral di media sosial. Diketahui aksi tidak terpuji yang dilakukan oleh oknum pendidik ini terjadi di SMKN 12 Kota Malang. Dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru terhadap muridnya beredar luas di media sosial. Seorang guru menghukum muridnya dengan meneguk badan siswa ke belakang sambil jongkok dan memukul lehernya. Video ini mendapat tanggapan beragam dari warganet. Video berdurasi 24 detik ini pun mendapatkan perhatian dari Divisi Humas Polri dan segera diteruskan ke Satuan Kerja Wilayah tempat kejadian perkara. Pihak sekolah pun membenarkan dan menyesalkan peristiwa ini. Kami sudah melaksanakan 2 kali mediasi, yaitu di hari Kamis tanggal 1 Agustus dan kemarin. Untuk yang hari Kamis itu kami menghadirkan keluarga dari pihak korban, guru yang bersangkutan, dan kami dari manajemen. Dan hasilnya tidak ada tuntutan dari pihak keluarga korban, karena memang tidak terjadi istilahnya luka fisik sebenarnya, tidak terjadi luka fisik. Nah, jadi kalaupun divisum tidak ada. Polresta Malang Kota bersama Dinsos langsung mendatangi sekolah untuk memastikan kasus ini dan apakah dibutuhkan bimbingan konseling agar siswa yang bersangkutan tidak trauma. Yang pas video apa? Alhamdulillah sudah damai ya, dari keluarga juga memaafkan, dari gurunya juga minta maaf, dan dari guru juga ada sanksi ya Pak ya, dari dinas nanti kita juga sampaikan ke dinas. Intinya dari kedua belah pihak sudah sepakat. Diketahui aksi dilakukan seorang guru agama yang berstatus guru tidak tetap. Setelah mediasi dengan wali murid, guru tersebut merasa bersalah dan mengundurkan diri. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, bocah kelas 1 SD membawa kabur mobil di kawasan Bangka, Jakarta Selatan hingga menabrak sejumlah kendaraan. Aksi pelaku mengejutkan warga, baru berhenti setelah menabrak pembatas jalan. Sama om, enggak apa-apa. Mobil siapa ini? Ngapain mobil? Kecil bawa mobil, tabrak lari mobilnya. Kecelakaan ini terjadi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, sempat menghebohkan warga. Keluar dulu sini. Sama om, enggak apa-apa. Sama om, cepetan.
cepetan sama Om. Mengejutkan, pengemudinya ternyata seorang bocah kelas 1 SD berusia 8 tahun nyaris diamuk warga yang mengejar. Bapak lu kemana? Sang anak pun ketakutan menangis histeris. Saksi menyebut mengejar mobil yang melaju tak terkendali menabrak sejumlah kendaraan. Hasil pemeriksaan sang bocah ini diketahui membawa kabur mobil yang tengah dipanaskan oleh pemiliknya. Sang anak telah dibawa pihak keamanan untuk pemeriksaan. Kalau saya dapat cerita, ini mobil sedang dipanasin. Nah, anaknya main, mungkin kondisinya nggak tahu ya kalau nggak ada CCTV ya. Mungkin dia bisa jadi mobil kondisi kebuka, dia masuk ke dalam jalan tuh dari komplek ke sini tuh cukup lumayan tuh. Dari pemeriksaan polisi diketahui sang bocah ternyata memiliki kebutuhan khusus. Kasus kecelakaan dan upaya pencurian ini diselesaikan secara kekeluargaan. Orang tua bocah membayar ganti rugi 2 mobil dan 4 motor yang ditabrak. Dari kejadian ini orang tua diingatkan agar jangan pernah lengah mengawasi anak. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati, iNews melaporkan. Pemirsa, ketergantungan gadget pada anak bisa dicegah dengan memperkenalkan aktivitas yang positif kepada mereka. Ragam kegiatan olahraga dan seni pertunjukan seperti gimnastik bisa menjadi alternatif untuk mengenali bakat dan mengasah kemampuan. Inilah para peserta gimnastik balita. Dengan perlahan, mereka berusaha menjaga keseimbangannya. Didampingi orang tua dan pelatih, mereka melewati rintangan sesuai dengan kelompok usia. Ya, kelas gimnastik ini selain dapat melatih motorik dan sensorik anak, kegiatan ini juga dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam bersosialisasi. Tak hanya usia balita, ada juga kelas private untuk remaja. Jadi kalau di bars kita latihan untuk kekuatan badan, di BIM kita latihan keseimbangan badan, di floor kita latihan artistik kita dengan senam-senam dan salto-salto. Sejumlah alat penunjang latihan yang lengkap juga disediakan. Tentu semuanya di bawah arahan pelatih profesional yang berpengalaman ya. Gimnastik sendiri untuk balita saat ini mungkin melatih motorik mereka nanti ketika mereka mulai dewasa seperti itu. Melatih sensorik mereka dan juga melatih kemampuan otak kanan dan otak kirinya. Nah pemirsa, tidak hanya menciptakan budaya sehat bagi anak-anak sejak dini, namun ragam kelas yang ada di sini juga mengajarkan anak-anak untuk lebih berani dan juga mampu bersosialisasi dengan teman-teman dan juga anak-anak lainnya. Dari Jakarta, Amrina Rida, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, bermain layang-layang di darat sudah biasa. Akan ada sensasi berbeda jika menerbangkan layang-layangnya dari atas perahu. Apalagi kalau ada hadiahnya. Nah, 50 peserta lomba menerbangkan layang-layang dari atas perahu nelayan di tengah waduk untuk memperebutkan hadiah menarik dari panitia penyelenggara lomba. Biasanya jika bermain layang-layang itu di tanah lapang atau di persawahan. Tapi di Kuningan, Jawa Barat ada layang-layang yang diterbangkan dari atas perahu di tengah waduk. Tak kurang dari 50 layang-layang jumbo dengan rata-rata ukuran 3 meter berkompetisi menjadi pemenang. Selain diperlukan keseimbangan berdiri di atas perahu, pemain juga harus ekstra berpikir cepat dalam memainkan layang-layang di tengah kencangnya angin. Kalau naik perahu kan agak lagi juga tuh. Belum terbiasa lah gitu. Soalnya baru pertama kali. Di antara puluhan layang-layang ada satu yang berkarakter 3 dimensi menyerupai burung api berukuran 8 x 6 meter bernama Phoenix Meteorologi. Karena ukurannya yang tak lazim, untuk memainkannya diperlukan 12 orang. Proses pengerjaannya memakan waktu 2 bulan dengan biaya lebih dari 1,5 juta rupiah. Alhamdulillah
animo masyarakat di Jawa Barat pada umumnya luar biasa. Mereka hadir bersama keluarga handai tolannya untuk mengikuti lomba layangan hias. Dan kita bisa melihat bersama begitu luar biasa layangan hias ini dan diikuti oleh beberapa daerah di Jawa Barat. Ribuan masyarakat antusias menyaksikan pertunjukan layang-layang yang diterbangkan dari atas perahu oleh peserta dari berbagai daerah di Jawa Barat ini. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program seputar ANI Sulsel edisi hari ini. Selamat menyaksikan program RCTI selanjutnya. Saya Meisha Laurencia dan segenap kru yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan salam aki. Tetap pada salam. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.